Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7 yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, sekarang bertemu lagi dengan Ibu. Kita mulai belajar IPA bersama-sama ya untuk hari ini ya. Nah, untuk semester 2 ini kita akan mulai belajar tentang materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, bagaimana materinya? Silakan kalian simak dan pahami baik-baik ya. Oke, untuk yang pertama kali Ibu akan memulai dari definisinya. Nah, dalam ruang lingkup biologi, organisasi kehidupan makhluk hidup itu terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks. Nah, tingkatan ini dimulai dari tingkatan molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, di sini ada beberapa tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama kita akan membahas tentang organisasi kehidupan di tingkat molekul. Nah, molekul ini merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, yaitu C, hidrogen atau H, oksigen O, dan nitrogen atau N besar ya. Nah, yang kedua adalah organisasi kehidupan di tingkat sel. Nah, sel ini adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel yang disebut dengan uniseluler, dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel yang disebut multiseluler. Jadi uniseluler itu adalah makhluk hidup yang tersusun atas satu sel ya, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel. Nah, dalam sel terdapat berbagai organel yang menjalankan fungsi tertentu, misalnya mitokondria, yaitu berfungsi sebagai tempat respirasi seluler. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein, dan nukleus berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Nah, yang ketiga, di sini ada organisasi kehidupan tingkat jaringan. Nah, jaringan ini adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan, seperti jaringan pada hewan dibedakan menjadi epitel, jaringan ikat, atau jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, tulang, darah, dan limfa. Terus ada juga jaringan otot dan jaringan saraf. Dan yang keempat, ada organisasi kehidupan di tingkat organ. Nah, kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut sebagai organ. Nah, tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, misalnya organ jantung yang berfungsi memompa darah, organ otak yang berfungsi untuk memproses informasi, organ ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada organisasi kehidupan sistem organ. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Nah, kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang berkaitan. Contoh sistem pada organ manusia yaitu sistem pencernaan terdiri atas organ mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Oke, untuk berikutnya
kita ke latihan soal. Di sini ada 5 latihan soal. Yang pertama, sebutkan tingkatan paling sederhana sampai ke tingkatan yang paling kompleks pada organisasi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sel? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan uniseluler dan multiseluler? Yang keempat, apa fungsi dari mitokondria? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan jaringan? Dan berikan contoh jaringan pada hewan. Nah, kelima soal tersebut silakan kalian tulis di kertas selembar, setelah itu kalian jawab. Nah, besok di hari Kamis kalian kumpulkan di sekolahan ya, ditunggu sampai jam 12. Wajib dikumpulkan. Nah, untuk materi yang tadi Ibu jelaskan, silakan kalian tulis di buku tulis catatan IPA. Gak usah dikumpulkan, yang dikumpulkan hanya latihan soalnya saja ya. Oke, demikianlah tadi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu untuk hari ini. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk kalian semuanya.